Pernah nggak sih kamu ngebayangin di mana awalnya orang bisa kepikiran untuk ngebakar daun terus diisap asapnya? Kedengarannya aneh banget ya kalau dipikir-pikir. Tapi begitulah awal mula tembakau diproduksi menjadi rokok. Suatu kebiasaan yang sekarang sudah mendunia. Tapi dulunya berangkat dari ritual, budaya, dan kepercayaan nenek moyang suku yang ada di Amerika. Yuk kita telusuri ceritanya dari awal. Tembakau pertama kali ditemukan oleh suku-suku asli di benua Amerika, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Mereka menggunakan daun tembakau Nicotiana tabacum dalam bahasa suku yang ada di Amerika, yang dikeringkan lalu dibakar dan dihirup asapnya dalam ritual keagamaan atau penyembuhan. Ini terjadi jauh sebelum bangsa Eropa datang. Sekitar tahun 1 sebelum Masehi hingga 1000 Masehi. Tembakau pada masa itu bukan untuk hiburan, tapi untuk upacara spiritual, komunikasi dengan roh atau pengobatan. Bahkan beberapa suku seperti suku Maya dan Aztec percaya bahwa asap tembakau membawa doa mereka ke langit. Saat bangsa Eropa seperti Christopher Columbus menginjakkan kakinya di dunia baru, Amerika, mereka melihat kebiasaan merokok ini dalam catatan perjalanan Columbus tahun 1492. Disebutkan bahwa suku-suku lokal memberikan daun aneh yang bisa dibakar dan dihirup asapnya. Orang-orang Spanyol dan Portugis kemudian membawa tembakau ke Eropa awal abad ke-16. Awalnya tembakau dianggap tanaman obat. Dokter-dokter zaman itu percaya tembakau bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, sakit gigi, bahkan wabah. Setelah dikenal di Eropa, tembakau mulai menyebar ke seluruh dunia lewat jalur perdagangan, terutama oleh bangsa Portugis dan Belanda. Tembakau pun mulai dibudidayakan besar-besaran, terutama di koloni-koloni di Amerika Utara. Tembakau yang dulunya dibakar terus dihirup asapnya kini berubah bentuk menjadi rokok atau cerutu. Dari cerutu atau cigar besar menjadi rokok linting kecil, cigarette, yang lebih praktis pada abad ke-19. Rokok mulai diproduksi massal dengan mesin, dan pada abad ke-20 rokok jadi simbol gaya hidup dan maskulinitas hingga kebebasan berkat iklan-iklan cerdik dari industri rokok. Rokok masuk ke Indonesia lewat perdagangan Belanda dan Portugis sekitar abad ke-17. Tapi masyarakat lokal punya versi sendiri. Rokok kretek yaitu campuran tembakau dan cengkeh. Kretek ditemukan di Kudus, Jawa Tengah sekitar tahun 1880 oleh seorang pria bernama Haji Jamahri yang sedang mencari obat untuk penyakit dada. Ia mencampurkan cengkeh dengan tembakau, lalu membakarnya dan menghisap asapnya. Ternyata rasanya lega dan hangat, membuatnya populer. Kretek pun jadi khas Indonesia hingga saat ini. Dulunya tembakau pertama kali masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia sekitar abad ke-17 melalui perdagangan dan penjajahan Eropa, khususnya Portugis dan Belanda. Saat itu Indonesia adalah pusat penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah dunia.
Para pedagang Eropa membawa tembakau sebagai salah satu komoditas dagang dari dunia baru, benua Amerika. Setelah tanaman tersebut populer di Eropa karena dianggap memiliki khasiat obat, tembakau mulai ditanam di beberapa daerah tropis, termasuk wilayah koloni Hindia Belanda karena iklimnya cocok. Setelah diperkenalkan, tembakau mulai dibudidayakan secara lokal oleh masyarakat Nusantara. Tanaman ini cocok dengan iklim tropis Indonesia dan dengan cepat menyebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, Madura, dan Lombok. Produksi tembakau menjadi bagian penting dari sektor pertanian dan komoditas ekspor Hindia Belanda, terutama untuk kebutuhan pabrik cerutu di Eropa. Sebelum industri rokok modern berkembang, masyarakat Indonesia sudah mengenal kebiasaan merokok linting manual, yaitu daun tembakau yang dilinting menggunakan daun jagung kering atau daun nipah. Rokok tradisional ini disebut klobot dan banyak ditemukan di kalangan masyarakat pedesaan. Kisah populernya berasal dari Kudus, Jawa Tengah sekitar akhir abad ke-19, sekitar tahun 1880-an. Seorang pria bernama Haji Jamahri yang menderita sakit dada mencampurkan cengkeh ke dalam tembakaunya, membakarnya lalu menghisap asapnya. Ia merasa lega setelahnya. Tak lama, rokok ini menarik minat banyak orang dan mulai diproduksi secara kecil-kecilan. Dan muncullah merek-merek lokal di masa itu, seperti Baltiga, merek awal yang melegenda. Jarum berdiri pada tahun 951. Gudang garam didirikan pada tahun 1958. Dan Sempurna bermula dari Surabaya sejak tahun 1913. Produksi rokok kretek berkembang dari usaha rumahan menjadi industri besar yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama perempuan sebagai pelinting rokok. Rokok kretek tidak hanya menjadi produk konsumsi, tapi juga bagian dari budaya masyarakat. Merokok dianggap sebagai simbol kejantanan, kebijaksanaan, bahkan spiritualitas dalam beberapa adat. Selain itu, rokok kretek juga erat dengan budaya warung kopi, diskusi santai, dan hajatan. Dan begitulah dari tanaman liar di benua Amerika hingga menjadi komoditas yang menyebar ke seluruh dunia. Tembakau telah menempuh perjalanan panjang melintasi budaya, sejarah, dan peradaban. Asal-usulnya mengingatkan kita bahwa setiap tanaman memiliki cerita, dan tembakau adalah salah satu kisah paling kompleks dengan hubungan manusia dengan alam. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seru, penuh misteri, asal-usul yang mengejutkan, dan sejarah yang belum banyak diketahui, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap video terbaru yang siap bikin kamu tercengang.